takut buat tumbal atau gimana. Biasanya kalau ada uang gitu, setelah pas 40 hari itu puasa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya menemukan uang di jalan ya. Awal ceritanya, kejadian itu pada tahun 2019, waktu lagi COVID ya, ya, lagi corona. Pada waktu itu, waktu pagi hari ya, saya kan bekerja di rumah makan ya, rumah makan di saudara saya. Lokasinya di Pantai Tanjung Baru. Nah, pas hari Kamis pagi itu jam 6 saya berangkat sama anak saya yang umur 5 tahun itu. Saya ajak anak saya. Nah, setelah perjalanan sampai dari rumah di Ciperage Jaya ya, kurang lebih 1 kilo lah dari Ciperage ke Tanjung Baru itu. Nah, setelah sampai di warung, ada saat itu kan lagi COVID ya, lagi sepi, warung tuh nggak ada pengunjung, nggak ada yang makan. Sepi lah istilahnya. Perekonomian juga lagi susah. Nah, saya itu jalan-jalan di pinggir laut tuh, di pesisirnya itu sambil ngelamun. Ya namanya orang lagi susah, apa aja ya saya ketemunya ngomong. Saya bilang begini, Bu, tolong saya lah, kasih apa kek, saya lagi susah kayak gini, utang banyak, anak butuh biaya sekolah. Dalam hati saya begitu ngomongnya sama ibu. Ibu itu ibu Rendasi gitu. Yang orang-orang bilang sini itu ibunya Dewi Lanjar katanya, ibu Rendasi. Udah tuh saya udah begitu, udah sempat ngomong begitu, terus saya ke rumah makan lagi, kerja lagi seperti biasa, aktivitas biasa. Ya biasa aja, kerja apa aja yang kadang-kadang kalau ombaknya besar, ya warung pada rusak, benerin. Udah nggak ada tamu sih pada waktu itu. Singkat cerita, udah sore kan, kalau sore itu saya pulang ke Ciperage ya. Udah kalau siang tadi itu nggak ada tamu sama sekali, jadi nggak bawa hasil tuh hari itu. Nggak bawa hasil, saya pulang dari Tanjung Baru ke Ciperage. Waktu itu siangnya itu hujan, waktu saya hujan besar ya. Nah, hujan sudah reda. Nah, pulang saya tuh, saya nggak tahu itu kalau malam Jumat Kliwon tuh. Pas maghrib ngomong sama saudara saya pulang dulu ah. Ini jari Jumat Kliwon, kata saudara saya. Iya udah buru-buru pulang, bawa anak kecil. Jangan sampai kemalaman di jalan, takut ada apa-apa. Ya udah pulang, permisi, pamitan. Nah, setelah pulang di jalan, ada motor 4 kalau nggak salah tuh. Saya paling belakang. Tuh barengan berangkatnya. Pas maghrib tuh. Setelah sampai ke Pantai Cibendo ya, situ juga banyak rumah makan. Biasa seperti di Tanjung Baru lagi. Tuh. Yang di depan itu nggak ngelihat, yang motor yang 3 itu nggak ngelihat dia ada uang banyak itu di jalan. Liwat 1, 2, yang ketiga juga liwat. Nah terakhir saya yang keempat tuh, saya ngelihat itu uang di atas air, genangan air tuh habis hujan siangnya tuh. Uang itu seperti kembang, 50-an ribu semua ditekuk-tekuk begini, seperti kembang aja pokoknya. Segunduk, 2 gunduk, 3 gunduk, 4 gunduk, kalau buat bayar utang cukuplah. Ketika itu berhenti tuh saya tuh, motor saya berhenti, saya mau ambil uang itu, tapi ini jantung saya deg-degannya nggak
nggak seperti biasa. Ini deg-degannya deg-degan bener-bener seperti mau copot, mau keluar jantung, dong 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 dong, gitu loh. Pokoknya sampai kerasa gitu. Jadi saya mau ambil takut, karena ini jantungnya deg-degan, jadi takut saya mau ambil tuh. Nah, anak saya kan dibonceng, taruh di depan. Anak saya juga ngerti, masih umur 5 tahun juga udah ngerti sama uang. Dia bilang, Pak ambil pak, itu uang banyak pak, ambil pak, ambil pak. Cuman saya nggak berani karena ini deg-degan, deg-degannya minta ampun. Wah, saya terkesima aja ngeliatin aja, mau diambil nanti. Saya bawa anak kecil, takut anak saya ada apa-apa ini. Takut buat tumbal atau gimana. Biasanya kalau ada uang gitu, ntar saya bawa, ntar anak saya nggak ada lagi. Nggak berani, jadi saya masih mikir ke situ. Jadinya gimana ini? Jadi saya tinggal aja tuh uang tuh. Tapi pikiran saya udah nggak ingat ke uang itu terus ya, uangnya banyak tuh. Itu kira-kira kalau dijumlah ada berapa juta, Pak? Ya waktu itu yang ada 4 tumpuk sih yang kelihatan tuh 4 tumpuk. Nggak tahu kalau ke bawahnya lagi tuh. Kalau yang satu tumpuk 10 juta berarti 40 juta kan. Uangnya 50-an ribu semua. Tekuk. Ditekuk begini. Tapi kayaknya lebih dari 50 itu. 50 jutaan ada kayaknya. Itu Lebih. di depan warung yang ada di Pantai Cibendo. Ya, iya. Di depan warung yang ada di Pantai Cibendo itu. Makanya saya nggak berani ambil. Karena ini jantung saya deg-degannya kenceng, bener-bener kenceng. Ini apakah rezeki, apakah apa ini maksudnya? Masalah jantung ini nggak nerima sampai nojol-nojol begini. Jadi saya, saya putuskan aja, saya tinggal aja jadi sambil nyari teman saya yang ada ya, kalau ada yang lewat mau saya panggil dan ya siapa aja yang ketemu lah kalau teman. Nggak ada, jadi saya nyusul ke sana tuh ke warung paling ujung di Cibendo, yang arah Ciperaga itu. Nah pas itu saya berpapasan sama teman saya. Namanya orangnya udah meninggal sekarang. Namanya kalau nggak salah Edi gitu. Edi ini Ed. Apa Pandi? Saya lihat uang banyak sana, cuman saya mau ambil takut. Ayo di mana? Di sana, di depan warung sana. Tadi saya lewat dari sana tuh. Ayo sana. Nggak jauh padahal saya ketemu sama Edi itu, saya balik lagi mau ke situ ke uang yang ada uang itu. Uangnya udah nggak ada, kehilang. Saya cari tadi di sini, uangnya ini banyak banget sini nih. Nggak ada, tahu kemana. Hilang begitu aja. Tapi selain Bapak Andi, banyak yang lihat. Nggak ada sama sekali. Pas malam Jumat Kliwon itu. Nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma anak saya sama saya. Anak saya aja ngambil, Pak, ambil pak, itu uang banyak. Cuman karena sayanya jantungnya deg-degan, jadi nggak berani ngambil. Saya pikir, oh ini apa, duit apa. Baru inget tuh, saya inget itu. Saya juga ada menyesal juga nggak diambil, sebab saya inget waktu itu lagi siangnya itu saya sempat ngomong minta uang sama ibu. Mungkin itu uang dari ibu, mungkin Ibu Rendasi itu. Ibu Rendasi tadi siapa? Ibunya Dewi Lanjar. Namanya Ibu Rendasi. Ibu Rendasi. Wah, saya nyesel itu nggak diambil. Saya lupa tadi siangnya minta sama ibu. Pas dikasih mungkin di sana ngambilnya takut, nggak berani. Sebab itu sih jantung saya deg-degannya minta ampun. Tuh. Tadinya kan sebelum gitu kan saya suka tirakat ya, suka ngosokin perut. Puasa lah ya. Ya puasa. Tuh pas saya sebelum minta sama ibu tuh pas istrinya lulus lah, pas ngelakuin itu pas waktunya 40 hari itu, puasa Senin sama Kamis tuh. Puasa Senin Kamis kalau pas maghrib, mulainya maghrib nih, mulai maghrib malam Senin ya, ntar buka-buka maghrib lagi malam hari Senin. Maksudnya Malam Selasa. bukan puasa biasa. Bukan puasa biasa, puasa ini aja. Emang saya nggak punya guru ya, nggak punya
yang ngasih tahu apa, nggak punya guru spiritual, sekarapnya sendiri aja lah. Pengen punya kayak orang gitu. Saya puasa-puasa gitu aja sekuatnya. Apa tujuannya nggak tahu saya. Loh, pas itu setelah pas 40 hari itu puasa saya pas 40 hari, nah itu saya nggak mikir-mikir emang itu hadiah dari apa, dari puasa saya atau imbalan dari puasa saya, nggak tahu saya. Mungkin berhubung saya udah lulus puasanya, mungkin itu. Cuman saya nggak kepikiran ke situ tadinya pas lagi nemu uang itu. Kalau inget aja sampai ke situ, mungkin saya ambil walaupun deg-degan sini. Gimana ntar aja lah, orang lagi butuh ya. Jadi sampai sekarang ngerasa nyesel atau enggak? Ya sampai sekarang nyesel, malah saya minta lagi sama ibu berapa kali lalu nggak boro-boro ngasih, malah dikasihnya kadang-kadang ikan, berupa ikan. Kadang-kadang ada ikan mati disisir tuh, tapi ikan juga yang bisa dijual. Seperti dulu dapat ikan marlin ya, dapat ikan marlin tuh, ikan marlin di pinggir ngap besarnya minta ampun. Sama saya juga panjangnya masih panjangan itu, saya jual masih laku 1.200.000 tuh. Orang mancing susah, pakai jaring juga susah ikan itu. Kenapa bisa ada di pinggir tuh, aneh saya. Ikan marlin itu ikan lah, kata orang sini ikan layaran besar tuh. Jadi suka dikasihnya kayak gitu berupa ikan. Kadang-kadang ada ikan sembilang apa yang pada minggir tuh, orang-orang nggak tahu, saya tahu, dapat buat saya itu. Karena ada anehnya ada gitu aja. Kalau berupa uang atau yang lainnya nggak pernah ketemu lagi. Saya juga Tapi kalau dikasih lihat Ibu Rendasi pernah? belum pernah. Cuman kata orang-orang sini Ibu Rendasi yang ini. Kalau yang menang siapa, yang Ibu Dewi Lanjir itu kan anaknya, dia yang pegang harta katanya di sini. Kalau Ibu Rendasi itu ibunya. Kalau saya kan nggak ngerti tadinya siapa aja yang mintanya sama ibu ya, mungkin ibu itu yang ngasihnya, yang nggak tahu juga siapa yang. Jadi Bapak Andi yakin itu bukan uang tumbal, Bang? Kayaknya emang setelah dipikir-pikir ke sini, setelah saya melakukan puasa sama minta sama ibu, kayaknya bukan itu. Itu rezeki saya, cuman saya nggak berani ngambil. Saya menyesalnya sampai sekarang, masih nyesal. Padahal kalau buat bayar utang kayaknya mah cukup itu. Terus ada cerita lain selain itu? Kalau cerita lain ya paling suka di ini, Bu Angka itu. Iya, pernah kakek-kakek itu keluar dari pohon. Di sana kan ada pohon di Tanjung Baru itu, di warung ya. Ada kakek-kakek keluar dari pohon. Kakek-kakek itu pakai undang-undang biasa. Dari Itu pohon apa tuh? dari pohon api-api keluar. Itu bako-bako. Bukan ya, api-apinya bako-bako pernah ya, banyak daunnya besar-besar, agak besar, api-api mah kecil. Ada kakek-kakek keluar itu. Tuh kakek-kakek keluar dari pohon. Tangannya begini, dia nunjuk ke bawah. Nunjukin ke bawah aja. Saya pikir apa sih nunjuk-nunjuk ke bawah? Ih, ada ular, dia nunjukin ular begitu. Oh, kayak kakek nunjuk ular. Oh, saya nggak ngerti angka ya, nggak tahu sama sekali. Pas ada teman saya kan datang jam 2 tuh. Saya bilang, angka apa keluarnya? Tadi SD ya katanya 32. Ya, oh tadi kakek-kakek nggak nunjukin begitu tuh. Ular Suruh emang 32? masang, iya. Katanya 32, ulpan kakek-kakek nunjukin begitu. Oh. Sekarang saya nunggu kakek-kakek keluar lagi, nggak keluar lagi. Itu kira-kira kakek-kakek siapa tuh? Ya nggak tahu. Penunggu pohon itu.
Aku nggak tahu juga orang keluar dari pohon pakai undang-undang hilang lagi ke pohon itu. Nunjuk begini. Jadi ada lagi apa sampai itu ceritanya, Pak? Sementara ceritanya sampai di sini dulu. Nah, masih banyak cerita yang lain. Nanti kalau ada umur panjang ya mungkin disambung lagi. Mohon doanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi kisah yang disampaikan oleh Bapak Andi ketika Bapak Andi melihat di jalan uang banyak. Nah, melihat banyak uang di jalan, tapi Bapak Andi waktu itu nggak ngambil uang tersebut karena jantungnya deg-degan. Oke, kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan kisah ini dapat diambil manfaatnya. Bahwasanya kita ini senantiasa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah dan dengan memperbanyak juga sholat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.